kita bisa berkumpul kembali. Acara lanjutan setelah kita makan malam bersama-sama, kita akan dengerin sedikit kisah, sedikit perjalanan, sedikit ujian dari saudara-saudara kita, dari yang tadinya masih kafir, kemudian dia dapat hidayah, kemudian Allah takdirkan dia menjadi muslim yang kafah. Kita minta ada 2 orang untuk bisa maju ke depan. Nanti 1 orang laki-laki saya akan panggil, 2 orang dulu. Mbak Retno, jadi siapa Mbak Retno? Oh iya, silakan. Mbak Lia, silakan maju. 1 lagi, Kesa, silakan maju Mbak. Sahabat-sahabat mualaf, yuk kita dengerin kisah dari sahabat kita, Mbak Kesha sama Mbak Ria. Ya, silakan duduk dulu Mbak. Mbak Kesha dengan Mbak Ria, perjalanannya dari sebelum mualaf, perjuangannya mualaf, sampai dengan mualaf, dan ujian-ujian yang dilalui oleh sahabat kita ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi, semangat baru, sehingga apa yang kita perjuangkan, sekali lagi, bukan sendiri, bukan cuman kita doang, tapi kita sama-sama. Yuk kita dengerin dari Mbak Aya, silakan. Makasih Pak. Duduk aja kali biar gak tegang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin semuanya. Terima kasih untuk waktunya saya boleh bercerita tentang sedikit perjalanannya yang saya bingung mulainya dari mana. Tapi kayak setahun lebih belakangan memang banyak hal yang saya hadapin yang itu cukup berat, sangat berat. Sampai akhirnya saya berusaha mencari ketenangan yang saya pikir itu membawa ketenangan, tapi enggak. Ternyata kayak ya cuman sementara aja. Sampai akhirnya ada satu titik, masih tahun ini, berapa bulan belakangan yang memang kadang karena lingkungan juga yang akhirnya saya kan teman-teman banyak kan mayoritas muslim juga yang kadang suka kasih saya tontonan yang kajian-kajian seperti itu, yang podcast-podcast yang emang membangun lah gitu. Yang tadinya saya nggak mau lihat sama sekali. Saya pikir karena saya berpikir kayak ini mau menjatuhkan agama saya sebelumnya gitu. Kayak ini dulu saya mikirnya kayak wah saya diislamisasi gitu. Tapi kok kenapa hatinya malah penasaran gitu, kayak emang benar gitu ya. Karena kebetulan di kantor saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, saya bagian accounting, yang satu ruangan itu isinya 5 orang dan itu kebetulan non muslim semua. Yang memang kita masih satu aliran lah, yang setiap pagi kita baca kitab suci dulu sebelum mulai kerja. Itu baca satu pasal dan bacanya bergantian ayatnya gitu. Setiap hari seperti itu. Yang akhirnya saat saya udah mulai pengen nonton konten-konten yang berbau muslim ini, yang maksudnya dengan kajian-kajian, awalnya mikir penasaran gitu. Tapi lama-lama kok lebih bermain ke logika gitu ya. Maksudnya di saat yang pikiran saya udah kacau gak karuan gitu, yang emang mencari lebih ke senang-senang di duniawi aja gitu, yang nongkrong lah segala macem. Akhirnya terakhir pokoknya saya nonton yang kontennya
Kak Kesha ini sama Kodondi. Yang di situ itu dikupas banget tentang konsep ketuhanan yang setiap pagi saya baca itu. Yang akhirnya pas saya sore nonton, saya bilang sama teman saya yang kasih link itu ke saya bilang tadi pagi ini saya baru nonton ini, saya baru baca ini. Oh ternyata maksudnya kayak gini. Yang akhirnya jadi, oh iya ya kok kayak gitu ya. Oh ternyata mencari ketuhanan tuh harusnya kayak gini ya. Cuman saat itu kalau saya mikir mau mendalami Islam, karena kebetulan keluarga saya juga mayoritas Islam. Jadi dari kecil udah terbiasa dengan yang ngelihat keluarga saya sholat, dan saya pun pernah belajar juga waktu zaman kecil. Puasa juga bulan Ramadan, saya ikut-ikut lah. Iya, yang akhirnya saya setelah lihat videonya Kak Kesha, yang akhirnya oh kayaknya ini damai juga ya gitu. Maksudnya toh emang saya juga taunya Muslim di keluarga saya pun baik-baik aja gitu. Enggak yang seperti orang-orang nggak kenal Islam yang sering ngomong ke saya yang mereka tuh begini begitu, yang jelek-jelek. Tapi satu hal yang saya takut itu justru orang-orang di ruangan kantor saya itu, di bagian divisi saya itu, karena mereka itu cukup fanatik dengan keyakinannya mereka gitu, yang menurut saya kayak lebih menyeramkan saat saya bilang saya mulai belajar Islam gitu. Kayak belum siap. Yang akhirnya pelan-pelan saya cari, saya belajar sampai akhirnya memantapkan hati yang saya bilang ke teman saya yang sering kirimin saya link kajian, saya bilang kalaupun misalnya saya mau belajar Islam, saya mau disyahadatin sama Kodondi ini. Ya, bisa nggak ya kira-kira? Yang tadinya sebenarnya saya tuh cuma ngucap kayak gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Secara kan dia, maksudnya Kodondi kan kebetulan sibuk pasti, kayak nggak mungkin. Dan teman saya DM Kodondi yang akhirnya dibales, yang saya nggak nyangka kan, kok jalannya ada ya gitu. Iya kok dikasih ya jalannya, yang saya pikir kayaknya nggak mungkin gitu. Yang saya akhirnya udah janjian, akhirnya datanglah ke Kodondi yang dijelasin sedemikian rupa, yang saya cuma pengen meyakinkan di diri saya kalau ini hal yang benar yang saya pilih kali ini gitu. Iya, konsep ketuhanannya yang sebenar-benarnya gitu, yang emang karena memang Islam itu tuh tenang, membawa ketenangan nih. Bener-bener yang tadinya tuh saya kacau banget, yang emosinya juga susah dikontrol ya. Yang sekarang ya alhamdulillah bisa pelan-pelan mereda. Saya baru 2 bulan kebetulan. Iya mau jalan 2 bulan lah ya. Tapi keluarga setelah masuk Islam gimana? Nah itu dia Pak. Paling berkesan atau paling belum lama ini saya belum lama ini kebetulan kan memang ada masalah yang kinerja saya pun di kantor agak menurun memang sebelumnya, karena itu dia yang setahun lebih masalah saya itu akhirnya kinerja saya agak drop, agak down. Yang akhirnya saya belajar mengenal Islam ini setelah mualaf. Teman-teman kantor saya, seruangan saya ini nih yang memang agak fanatik dengan keyakinannya mulai kepo kayaknya, mulai penasaran. Kayak 1 hari mereka sempat ngelihat tas saya bawa mukena. Di situ mereka udah mulai, ya maksudnya memang udah diem-dieman dari awal gitu, memang udah agak ada masalah lah di ruangan. Ditambah lagi mereka tahu seperti itu, akhirnya tambah, oh kok lu gara-gara hal lain bisa ke Muslim gitu ya gitu. Sepemikiran mereka mungkin ya. Yang akhirnya 1 hari udah pecah banget mungkin ya. Itu saya di sidang sama asmen saya dan senior SPV saya di situ, di satu ruangan itu, yang dibilang kalau memang udah nggak bisa kompak lagi, udah bikin surat resign aja. Oh, jadi akhirnya dibikin supaya nggak nyaman, dan akhirnya silahkan pilih resign saja karena nggak bisa kompak gitu ya? Iya betul, karena
Kebetulan saya memang lagi dekat sama teman kantor yang memang ya agamanya Muslim. Jadi mereka pikirnya karena orang ini saya jadi pindah dan itu dibalut dengan kinerja saya yang jelek. Yang turun. Iya, jadi yang saya berusaha mau memperbaiki diri yang memang ya kebetulan teman kantor saya ini selalu kasih tahu saya yang baik lah gitu. Maksudnya iya selalu kasih makanya saya sedih aja gitu kok kayak gini ya. Cuman pada saat itu saya cuma bisa ya istighfar terus ya udah berserah aja ya Allah ya rezeki dari Allah. Mau kayak gimana, mau saya jalannya seperti ini pasti nanti Allah kasih. Udah. Yang selegowo itu. Alhamdulillah. Baik Kak. Momentumnya sudah dapat. Mudah-mudahan ini jadi sebuah motivasi buat teman-teman. Kita dengarkan satu lagi dari Kak Kesha. Hal yang sangat krusial itu adalah momentum apa yang buat Kak Kesha itu bisa hijrah dan total. Silakan Kak Kesha. Oh pakai telepon, tepuk tangan dulu ya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tadi pertanyaan boleh diulang, maaf. Yang membuat Kak Kesha itu benar-benar klik kemudian hijrah total. Oke, sebenarnya untuk perjalanan saya bisa memeluk agama Islam ini prosesnya cukup panjang ya Pak. Prosesnya itu 4 tahun saya pelajarin, saya cari semuanya. Sebenarnya sebelum 4 tahun itu di tahun kedua saya mempelajari tentang agama Islam dan mencari tahu tentang agama Islam itu saya masih ada keganjalan di hati saya. Iya betul. Tadinya di tahun kedua saya sudah belajar, sudah mencari tahu, ingin bersyahadat, itu nggak jadi. Oh, maju mundur. Iya betul. Terus tahun ketiga ada pergejolakan di hati saya. Benar nggak ya? Gua istilahnya saya mempelajari agama ini dan ini nantinya yang akan saya peluk sampai nantinya, sampai akhir gitu. Apakah saya mampu? Itu yang menjadi pertanyaan besar untuk saya. Was-was yang muncul di dalam hati ya, pikiran hati gitu ya. Namanya manusiawi ya Pak. 2 tahun ya. Itu di tahun ketiga. Tahun ketiga. Iya. Sampai akhirnya saya di situ sambil terus mempelajari dan saling sharing antara teman-teman saya atau orang dekat saya. Itu saya bilang gini, saya mau mualaf, tapi bisa nggak? Gimana caranya saya mualaf itu sama orang yang memang udah ngebedah dari agama saya sebelumnya, gitu. Dan saya gongnya itu ya pas ketemu Kodondi. Dan sebelum ketemu Kodondi itu beberapa podcastnya beliau itu saya lihat. Yang menjadi pertanyaan besar saya selama ini tuh di podcastnya beliau tuh ternyata terjawab semuanya gitu. Alhamdulillah. Bisa dibedah. Kayak salah satu contohnya gini. Di agama Kristen dituliskan apa yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan itu yang mungkin menjadi konflik atau kadang orang tuh yang bukan agama yang dari agama non Islam mempertanyakan kenapa di Islam itu bisa poligami, kenapa di Islam itu diizinkan, karena ada juga yang bilang di Islam itu ngajarinnya begini loh gitu kan, dan ternyata di situ saya dapat ternyata kalaupun memang di Islam itu diizinkan untuk poligami, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Yang dimana syaratnya itu menurut saya sebagai manusia itu kayaknya enggak deh. Kayak yang pertama kan harus adil antara satu sama lain. Di sini tuh definisi adil tuh seperti apa sih? Oke, Tuhan mengizinkan istilahnya, oke Allah izinin untuk poligami. Tapi namanya kita manusia biasa harusnya berpikir, oh iya di Islam
walaupun diizinkan tapi dengan Ada syarat-syaratnya. ada syarat-syaratnya itu Ada yang harus dipenuhi, betul. ketentuan-ketentuannya. Dan Di situ momentum Kak Kaisa kliknya atau ada lagi yang ada lain? lagi karena Yang paling ngeklik tuh yang mana? yang paling ngeklik di sini yang saya gereja, oke. Tapi di hati saya kenapa Isa itu di Kristen tuh dipanggilnya Tuhan gitu. Sedangkan di Islam itu nabi gitu. Dan harusnya di kitab pun sendiri, Alkitab itu sendiri, ya Yesus tuh disebutnya nabi, Nabi Isa gitu kan. Iya. Kenapa kok berubah jadi Tuhan? Itu asal muasalnya itu dari mana? Gongnya tuh di situ sih sebenarnya. Dan di situ dijelaskan sama Ko Dondi. Oh oke, benar. Ternyata yang jadi pertanyaan saya selama ini tuh, yang jadi kegelisahan hati saya selama ini tuh benar gitu loh. Kenapa saya akhirnya kok nggak nyaman di agama saya yang sebelumnya, kok saya lebih, dan lebih gongnya lagi gini, sebelum saya memeluk agama Islam, saya tuh kadang di motor suka sambil naik motor, di dalam hati saya tuh saya kayak ngucap lafal Arab gitu, yang artinya sendiri saya nggak tahu sebenarnya gitu ya. Loh, kok tiba-tiba ngucap Muncul. kita? Iya. Kok tiba-tiba muncul? Dan itu bukan sekali dua kali. Pengulangan, sering Iya, ngulang. sering. Di saat saya naik motor, kok ngomong sendiri gitu. Habis saya, ini sih kayaknya emang Hidayah ya. iya udah panggilan, dan ada momentum juga di mana saya itu dapat mimpi. Di mimpi itu saya dapat pertanyaan gini, mau kamu kemana? Kamu harus bisa nentuin mau kamu itu apa. Jangan kayak sekarang ini. Iya. Karena kan ya emang itu 4 tahun proses saya untuk Belajar, akhirnya, mengenal gitu iya, ya. belajar dan mengenal agama Islam itu kan saya benar-benar pure, saya nggak ke gereja. Oh, Jadi- tinggalin semuanya berarti Betul, ya. jadi emang benar kalau kita mau, ini menurut saya ya Pak, kalau kita mau mempelajari sebuah agama, itu kita nggak boleh condong ke agama satu dan agama satunya. Di itu tuh kita harus benar-benar netral dan kita benar-benar cari, oh benar nggak sih? Ya namanya kita juga manusia, pasti tetap lah. Kita pakai logika lah gitu lah. Baik Mbak Kaisa, makasih. Alhamdulillah ada beberapa clue yang menarik dan buat saya dari cerita Mbak Kaisa itu adalah Allah sudah kasih hidayah dan hidayahnya itu bentuknya macam-macam. Salah satunya adalah tanpa diperintah, tanpa disuruh, hati nuraninya mengucapkan kalimat-kalimat yang itu kalimatnya ngalir sendiri tanpa ada sebuah perintah. Dan itu adalah bagian dari kecintaan Allah kepada kita, wabil khusus kepada Mbak Kaisa. Saya rasa cukup ya. Baik, kita aplaus dong buat Mbak Kaisa dong, sama Mbak Ria. Baik, terima kasih semuanya. Kita langsung dengerin interaktif dengan Ko Dondi. Tapi untuk yang mau mualaf sekalian di situ. Oh, alhamdulillah. Baik, saya minta maaf setelah Koko menyampaikan interaktifnya, kemudian kita tutup dengan sambil berjalan nanti ada pembagian bingkisan atau pembagian sesuatu dari Yayasan Cinta Quran kerjasama dengan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Koko Dondi. Kita sambut Koko Dondi bersama-sama dengan aplaus yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil duduk kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya senang sekali pada malam hari ini ketemu dengan wajah-wajah yang berkesan buat saya gitu ya. Berkesannya kenapa? Karena orang-orang yang di depan saya ini kebanyakan orang-orang yang pernah pada bengong gitu mukanya di depan saya. Ayo ngaku siapa yang bengong ketemu saya. Ya, kenapa bengong? Karena kita waktu itu berdiskusi dan mungkin ada beberapa hal yang teman-teman di sini ada yang belum diketahui
diketahuinya di tempat kalian bersyahadat. Alhamdulillah ya. Jadi senang sekali. Jadi orang-orang yang ketemu saya ini muka-mukanya masih ingat saya. Reaksinya bagaimana gitu. Ada yang sampai teriak-teriak begini, hore gitu. Orang bersyahadat teriak-teriak hore gitu coba. Ya, ada juga tadi saya juga sangat-sangat terkesan, saya langsung tadi terharu ketika melihat adik kita ya, saudara David dari Sumatera Utara, dari Medan, yang ketika itu datang ke tempat saya minta untuk disyahadatkan. Dia sudah bawa tas ransel. Tas ransel, isinya apa? Baju. Kamu mau kemana? Mau minggat? Pak, kalau saya syahadat sekarang, saya udah nggak boleh pulang ke rumah, kata gitu. Hah? Kaget saya. Begitu? Iya. Ternyata benar, setelah dia bersyahadat hari itu, ya hari itu juga dia sudah terbuang dari rumah. Karena ketika dia keluar dari rumah, orang tuanya sudah bilang, kamu kalau keluar dari rumah masuk Islam, kamu sudah bukan anak kami lagi. Kata orang tuanya begitu ya. Tapi dengan tekad yang kuat, David datang ke tempat saya, akhirnya bersyahadat. Terus setelah bersyahadat kemana? Ke rumah Quran kita, ya, ke rumah Quran kita yang ada di Cibinong. Alhamdulillah tadi kita sudah melihat David sudah bisa membaca dan menghafal Al-Quran. Keren nggak? Keren. Pada pengen nggak seperti David? Harus pengen dong, ya. Saya aja belum bisa seperti David gitu. Saya juga ngiri sama David. Ya, tapi alhamdulillah setiap orang diberikan kesempatan berbeda-beda, tetapi jangan sampai kita buang kesempatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi yang bersama David di sini siapa tadi yang namanya? Ari ya. Saya belum ketemu sama Ari ya, baru kali ini saya ngeliat Ari, saya cuma waktu itu ngeliat fotonya aja. Ari juga seorang pemuda yang masuk Islam dari NTT ya, betul ya? Sulawesi. Sulawesi mana? Makassar ya. Dikirim oleh orang tuanya ke rumah Quran kita yang di Cibinong. Alhamdulillah dia juga sudah menghafal Al-Quran ya. Nah, buat teman-teman yang duduk di sini ya, yang mungkin belum bisa seperti David karena kesibukan, pekerjaan dan lain-lain, kita semua tahu lah ya. Tapi tolong diusahakan. Kita usahakan, kita perjuangkan supaya kita bisa cepat membaca Quran dan insya Allah bisa hafal Quran ya. Step by step. Tapi kalau yang udah agak lama berbulan-bulan jangan didiemin aja gitu ya. Ayo mulai. Yang mau Yang mau ngaji di rumahnya masing-masing tinggal informasi ke Suci ya. Masih ada nomornya Suci kali ya. Informasi ke Suci, saya mau guru privat 1 minggu 2 kali. Orang nggak bayar kok. Ya, kalau misalnya sibuk kerja, ambil waktu malam bisa. Ambil waktu malam. Ya, bisanya jam berapa, disempatkan dalam waktu 1 minggu 2 hari, kita yang bayar. Teman-teman di sini nggak usah bayar. Kita yang bayar, kita sediakan guru ngaji di rumah. Seminggu 2 kali, 1 kali pertemuan 90 menit. Kalau seminggu 2 kali 90 menit, insya Allah cepat ikronya. Ya, insya Allah ya, semangat ya teman-teman di sini semua. Nah, perlu saya beritahukan sekali lagi di sini, mungkin tadi sudah diinformasikan. Ada sebuah yayasan namanya Yayasan Cinta Quran Foundation ya. Cinta Quran Foundation ini mereka ingin menyalurkan zakat untuk teman-teman yang baru masuk Islam. Nah, mungkin belum semua dipanggil ke sini ya. Ini belum semua nih. Ini baru tahap pertama. Nanti ada berikutnya tahap kedua, tahap ketiga. Yang belum dipanggil di sini nanti kita undang di tahap berikutnya. Jadi karena waktu juga karena koordinasi, makanya kita bikin bertahap gitu ya. Nanti insya Allah zakat itu juga nanti akan tetap diterima oleh para mu'alaf yang bersyahadat di Geraha Mu'alaf Jakarta secara merata insya Allah. Nah, jadi saya mohon bahwa zakat yang akan disalurkan ini, yang buat para mu'alaf di sini, ini bukan nyogok ya, ini bukan nyogok ya. Jangan dianggap ini uang sogokan, nggak ada sama sekali. Ini hanyalah bentuk kepedulian kita, bentuk kepedulian yayasan, bentuk kepedulian dari umat Islam kepada saudara-saudaranya yang baru masuk Islam. Ya, insya Allah yang akan kita bagikan nanti, insya Allah bermanfaat. Ya, bermanfaat di dalam hal apa? Misalnya bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin mendesak atau yang misalnya apa sajalah ya. Kita tidak perlu
beberkan satu-satu di sini. Yang lebih tahu pasti teman-teman di sini semua. Tapi ini bukan uang sogokan. Ini adalah uang tanda kasih sayang dari kami umat Islam kepada teman-teman yang sudah mendapatkan hidayah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita makin makin dekat. Kita makin merasa sebagai saudara dalam seiman, ya. Juga untuk memperkuat iman kita. Jadi kita mungkin sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya orang yang baru masuk Islam atau yang disebut mu'alaf itu adalah salah satu dari 8 kelompok yang memang berhak atas uang zakat ini, ya. Dan juga nanti kita juga akan kerjasama dengan Basnas. Mungkin ada beberapa yang sudah terima, saya kurang tahu ya. Ustadz Agus mungkin lebih tahu. Nanti juga ada penyaluran zakat. Saya pernah didatangi oleh seorang petinggi dari Basnas yang DKI ya. Petinggi Basnas ini memperlihatkan laporan keuangan kepada saya. Kok ini ada uang zakat yang nilainya cukup besar nilainya. Kurang lebih mungkin 500 miliar kalau nggak salah ya. Dan itu ternyata disalurkan kepada mu'alaf belum sampai 1%. Coba kalau 500 miliar 1% berapa? 50 miliar, 5 miliar ya, 5 miliar 1%, belum sampai 5 miliar, coba bayangin. Jadi banyak orang-orang yang sudah masuk Islam, itu memang berhak atas uang zakat itu. Bukan kita mengajarkan orang untuk mengejar uang ya, bukan ya. Ini adalah bentuk kepedulian daripada Islam. Gitu ya. Tapi memang mungkin masih perlu koordinasi yang lebih baik, masih perlu informasi yang lebih merata, dan masih perlu hal-hal yang lain supaya bisa merata diterima oleh para mu'alaf. Juga selain itu, bukan hanya mu'alaf yang diberikan zakat ini, ya. Juga untuk umat Islam yang juga dalam kondisi atau area yang rentan. Rentan dalam arti rentan bisa pendangkalan akidah, juga bisa murtad gitu. Di suatu daerah tertentu yang rawan dengan murtad itu juga bisa diberikan bantuan seperti ini, ya. Jadi ini hanya sebagai pendahuluan. Saya juga tidak ingin berpanjang-panjang di sini karena kita juga belum sholat isya ya. Harusnya kita sholat isya dulu nih. Cuman saya dengar tadi ada beberapa yang ya kita maklum rumahnya mungkin jauh, sudah jauh-jauh ke sini, sudah harus waktunya pulang karena faktor keamanan dan lain-lain. Makanya kita tolong percepat. Nah, tetapi sebelumnya ini alhamdulillah ada seorang anak muda juga ya. Ini sayanya sama lagi sama saya nih, setan lagi nih. Setan itu artinya margatan ya. Namanya Tanwijaya, betul ya? Nah, alhamdulillah saudara Tanwijaya ini juga sudah menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam, betul ya? Nah, karena ada yang mau memeluk agama Islam, kita harus segerakan ya. Yang lain boleh menyusul, syahadat dulu lebih penting. Ya, gitu ya. Baik, kalau gitu saya panggil saudara Tanwijaya duduk di sini. Kita lakukan prosesi syahadat. Nanti baru kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Tolong yang pegang datanya siapa? Tanwijaya ini bisa saya pegang? Ya. KTP aja. Coba. Tes. KTP sama foto. Oh, fotonya kekecilan. Atau kan nanti fotonya tempel sendiri deh. Ya, ini aja. Namanya Oke. KTP Jakarta Selatan, agama sebelumnya Buddha ya, betul. Tat, tolong cek agamanya sebelumnya Buddha, bener nggak? Saksi. Nggak kebaca. Astagfirullahaladzim. Aslinya ada, mana coba pinjam aslinya? Pinjam mata orang muda, pinjam mata anak muda. Buddha, bener? Oh, ini aslinya. Nah, saya pegang aslinya. Terus tanggal lahir nggak? Nggak usah, jangan, nanti ketahuan umurnya, nggak boleh. Tempat tanggal lahir nggak boleh, nggak usah. Ya, yang penting agama sebelumnya adalah Buddha. KTP-nya Jakarta Selatan, betul ya? Baik. Oke, makasih Sam. Ini aja, yang ini aja. Nanti fotonya ditempel sendiri aja di rumah. Baik. Sebelum kita melakukan prosesi syahadat, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanya kepada panggilannya siapa?
Pakai, mic-nya dipakai. Yang pertama, apakah